Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Berjumpa lagi dengan mata kuliah pembelajaran geometri dimensi 2 dengan saya Puji Rahmawati sebagai pengampu mata kuliah tersebut. Sebagaimana yang sudah disampaikan sebelumnya, pada mata kuliah pembelajaran geometri dimensi 2 akan terdapat 4 materi yang dibahas, yaitu dasar-dasar geometri, segi banyak, simetri, dan persamaan garis. Sebelumnya, di dasar-dasar geometri kita telah mempelajari bagaimana cara pembentukan atau cara membuat geometri, yaitu dimulai dari sebuah titik, kemudian menjadi sebuah garis, lanjut dengan menjadi sebuah bidang, dan pada akhirnya akan membentuk sebuah ruang. Selanjutnya di segi banyak ini kita akan membahas dari sisi macam-macam segi banyak, yaitu ada 3, segi 4, dan segi 5. Selanjutnya akan ada kongruen dan kesebangunan di akhirnya. Segi banyak, seluruh bangun segi banyak itu dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu segi 3, segi 4, dan segi 5. Seperti yang kita ketahui, segi 3 itu terdapat keanekaragamannya, yaitu ada segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, dan segitiga sembarang. Itu berdasarkan bentuk dari segitiganya. Sedangkan berdasarkan sudutnya itu terbagi menjadi 3 buah segitiga, yaitu segitiga tumpul, segitiga lancip, dan segitiga siku-siku. Selanjutnya segi 4 itu dapat dibagi menjadi beberapa macam bentuk bangun, yaitu ada persegi, persegi panjang, jajar genjang, trapesium, layang-layang, dan belah ketupat. Selanjutnya untuk segi 5 itu terdapat keanekaragaman juga, yaitu diantaranya prisma segi 5, kemudian kerucut segi 5. Oke, yang pertama, berdasarkan panjang sisinya, segitiga itu dibagi menjadi 3 atau berdasarkan bentuknya dibagi menjadi 3 macam, yaitu segitiga sembarang seperti pada contoh di sampingnya, itu adalah segitiga sembarang. Selanjutnya segitiga sama sisi juga sudah terdapat contohnya di sampingnya. Jadi seluruh sisi dari segitiga itu memiliki ukuran panjang sisi yang sama. Kemudian yang ketiga ada segitiga sama kaki. Artinya seperti pada contoh, kaki pada segitiga itu memiliki ukuran yang sama, sehingga dia dikatakan segitiga sama kaki. Selanjutnya segitiga berdasarkan sudutnya itu dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama segitiga lancip, yang kedua segitiga siku-siku, dan yang ketiga segitiga tumpul. Baiklah, kita bahas satu persatu. Yang pertama segitiga lancip. Segitiga lancip artinya sudut yang berada di dalam sebuah segitiga itu di bawah 90 derajat, sehingga sudutnya itu dikatakan sudut lancip. Contohnya seperti pada gambar yang ada di sampingnya. Yang kedua, segitiga siku-siku. Segitiga dikatakan segitiga siku-siku apabila terdapat sebuah sudut 90 derajat di dalam sebuah segitiga. Contohnya seperti gambar di sampingnya.
Yang ketiga, segitiga tumpul. Segitiga dikatakan segitiga tumpul apabila sudut di dalamnya itu terdapat sebuah sudut yang lebih besar daripada 90 derajat. Sehingga segitiga tersebut dikatakan segitiga tumpul. Contohnya terdapat pada gambar di sampingnya. Oke, selanjutnya segi 4. Jika segitiga tadi itu dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu segitiga berdasarkan panjang sisinya dan segitiga berdasarkan sudutnya. Sedangkan pada segi 4 tidak ada pengelompokan seperti itu. Pada segi 4, permulaan bangun pada segi 4 itu adalah sebuah persegi. Dari sebuah persegi itu dapat membentuk bangun yang lainnya, yaitu seperti pada gambar, berawal dari persegi, kemudian persegi dapat membentuk sebuah persegi panjang. Setelah persegi panjang, persegi panjang ini dapat dilanjutkan dengan membentuk trapesium. Dari trapesium dapatlah terbentuk juga jajar genjang. Sedangkan pada persegi, di sisi lain ini dapat membentuk sebuah belah ketupat, dan belah ketupat berkolaborasi dengan persegi panjang sehingga membentuklah sebuah layang-layang. Jadi macam-macam segi 4 itu ada persegi, persegi panjang, trapesium, jajar genjang, belah ketupat, dan layang-layang. Selanjutnya segi 5. Seperti pada contoh, segi 5 itu yaitu sebuah bangun yang memiliki 5 buah sisi. Misalnya, kita lihat pada contoh ada 5 buah sisinya, yaitu sisi AB, sisi BC, sisi CD, sisi DE, dan sisi AE. Bangun tersebut dapat dikatakan segi 5. Selanjutnya, poligon beraturan. Sebuah poligon dikatakan dia beraturan apabila sisi-sisinya itu memiliki ukuran yang sama. Yang pertama segi 3, yang kedua segi 4, yang ketiga segi 5, dan yang terakhir segi 6. Selanjutnya kongruen. Yang pertama kongruen garis. Dua buah garis dikatakan kongruen apabila memiliki panjang yang sama dan sebangun. Contohnya garis KL dan MN. Selanjutnya kongruen sudut. Dua buah sudut dikatakan kongruen apabila memiliki ukuran yang sama dan sebangun. Yang ketiga, kongruen segitiga. Dua buah segitiga dikatakan kongruen apabila unsur-unsur di antara dua segitiga ini yang bersesuaian itu sama dan sebangun. Jadi, dikatakan kongruen baik itu garis, sudut maupun segitiga, yaitu karena memiliki kesamaan dan sebangun. Selanjutnya kesebangunan. Dua buah bangun dikatakan dia sebangun apabila unsur-unsur yang bersesuaian itu saling sebangun. Contohnya seperti terlihat pada gambar, terdapat dua buah segitiga, yaitu segitiga FGH dan segitiga VWX. Dua buah segitiga ini dikatakan sebangun karena unsur-unsurnya itu saling sebangun, yaitu unsur sisi dan unsur sudut. Baik, sampai di sini pembahasan mengenai segi banyak kita. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.